Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di serial modul geologi struktur. Ini adalah modul 8 dan modul 9. Modul 8 adalah analisis struktur geologi untuk lipatan secara umum menggunakan stereonet. Nah, setelah ini yang 9 itu adalah untuk kasus sesar. Jadi ini adalah tahapan lanjutan dari analisis kita. Kalau di awal kita bahas ada 3 ya, ada deskripsi geometri, kinematika, dan dinamik. Jadi analisis kita adalah kita akan mencoba analisis kinematika yang nanti coba untuk mengkajinya secara dinamik. Jadi data kita secara umum adalah sebelumnya analisis kita cenderung ke arah statistik, maka akan digunakan diagram Rosette yang merupakan representasi dari tren atau jurus yang ditunjukkan sesuai dengan azimutnya dan frekuensinya. Jadi ini pada dasarnya histogram, namun untuk data yang memiliki arah atau tren dapat dicerminkan sebagai setengah lingkaran, berarti back azimutnya itu memiliki nilai yang sama dengan trennya. Namun jika lingkaran penuh, maka pada masing-masing arah memiliki nilai yang unik atau bentuk pita tanpa lingkaran. Dan data-data tersebut juga bisa disajikan dengan menggunakan kontur. Nah, contouring ini menggunakan Kalspeak jika manual. Jadi diagram kontur kita pakai Kalspeak ya. Berikut ini adalah Kalspeak counting net. Mungkin bukan net ya namanya, Kalspeak lah. Nah, katakanlah ada 5 data ya jatuh di sini. Ya, ada satu data di sini gitu. Ada data di sini. Nah, maka ada 6 daerah yang dijadikan sebagai zona untuk dilakukan penghitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama nanti untuk yang ini daerah sini misalkan ya, ini juga sama. 1 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ini 8 ya. Tapi prinsipnya yang ini ini nanti nyambung dengan belakang sini. Nah, memang ini dihitung dari sini nih. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lingkaran ini nih. Ini 1. Nah, ini 6. Nanti lagi ini 6. Dan seterusnya. Jadi dalam 6 kotak gitu kita menghitungnya. Ya, diambil 6 kotak. Nah, kalau yang C ini kan di sini lingkaran ya. Nah, lingkarannya 1 C ini, C. Jadi kalau yang di sini 3, di sini 3. Di tengah itu ambil yang lingkaran. Jadi kalau sini ambil yang heksagonal. Nah, ini ambil yang heksagonal ini. Ya, biasanya satu daerah itu 6. Ya, 6 kotak lah heksagonal. Jadi dengan contouring seperti itu kita dapat
melihat di mana sih konsentrasi data kita. Lalu dari data-data tersebut, contohnya ya, ini nih, kita punya sebaran data. Ini kita plot semuanya. Nah, jatuhnya itu kan di titik-titik ini nih. Oke, sebelum jadi titik ini kan jadi bidang ya, struktur bidang. Kemudian struktur bidang tersebut dijadikan polarnya. Nah, kalau dia sebuah lipatan, maka dia akan mengumpul di suatu zona. Kemudian kita aproksimasi dengan sebuah garis lengkung ya. Lalu garis lengkung ini ya yang kita aproksimasikan, kita buat polarnya sehingga diperoleh titik beta. Nah, titik beta itu adalah sumbu dari lipatan. Ya. Plunge dari sumbu lipatan. Itu nilai plunge dari sumbu lipatan. Kalau kita sekiranya tahu bahwa strike dari sumbu lipatannya di dalam hal ini north 45 derajat west, ya kita plot strike-nya, kemudian kita buat bidang yang melalui plunge tersebut. Nah, maka ini lengkung ini yang melalui beta adalah kedudukan bidang sumbu. Seperti itu. Jadi beta ini adalah plunge dari sumbu lipatan. Oke ya. Nah, lipatan ini jika kita buat semacam pengambilan data secara acak ya, bisa dilihat bahwa di setiap sisinya dia memiliki beragam nilai kemiringan. Semakin, nah, kalau kita lihat secara ekstrim, ada yang horizontal, ada yang vertikal, ada yang diantaranya. Kalau di plot ya, polarnya, ini kan polar-polar nih. Kalau kita plot, nah distribusi kalau bidang horizontal dia di satu titik, melengkung dia akan semakin lebar, semakin lebar, semakin lebar. Nah, jadi kalau sebaran data ini kita buat kita plot, nah maka betanya ini ada di atasnya nih ya. Kalau ini bidangnya, polarnya ya betanya, berarti beta itu kan ini kalau kita plot semuanya menjadi satu bidang, sebenarnya kan bidang vertikal ya kan, nanti kan ini bidang strike garisnya yang mewakili nanti akan garis barat timur kan, maka garis tegak ya, garis horizontal ya, garis horizontal ya, alas lah ya, kotak gitu kan. Nah, tegak lurusnya si beta ini. Nah, itu kan menunjukkan bagaimana kedudukan sumbu dari antiklin ya, sumbu tegak. Nah, kalau dilihat dari proyeksi dalam sudut pandang beta, kalau betanya di atas, ini bisa dilihat datanya ini ya melingkar. Seperti itu. Kemudian ini juga bisa digunakan untuk melihat, jadi beta ini di sini kan selalu kalau tegak ya, axial plane ya, bidang sumbunya ini tegak. Nah, ini lihat, ini melengkung ya, ini sayap lipatan, di tengahnya bidang axial plane kan, berarti kan axial plane-nya ini yang begini kan, axial plane-nya ya, kalau lihat tegak ya ini kan axial plane-nya tegak semua kan. Nah, axial plane-nya ini kan melewati betanya. Nah, maka kalau ini sebaran data ini kan sebenarnya data di bidang horizontal di alasnya ini. Nah, kalau
sekiranya axial plane-nya miring, berarti axial plane itu yang ini kan, dia miring ke sana. Nah, maka kan jadi seperti ini ya. Jadi beta dan axial plane ini memiliki hubungan. Nah, ini axial plane dengan posisi yang berbeda kan. Jadi pada dasarnya sebuah sebaran dapat mencerminkan kemiringan dari sumbu lipatannya. Nah, ditambah dengan stripe-nya nanti kita bisa tentukan bidang sumbu. Nah, boleh jadi dalam suatu daerah itu merupakan daerah yang kompleks. Nah, di sini kita coba ceritanya sebelum diinterpretasi ini nyampurlah data. Nah, maka untuk menguraikannya dapat dilakukan plotting data sebagian demi sebagian, satu wilayah lah. Katakanlah satu wilayah ini plotnya seperti apa, satu wilayah ini plotnya seperti apa, dan seterusnya. Sehingga nanti masing-masing wilayah punya plotnya sendiri. Nah, jadi untuk wilayah 1 betanya di sini, wilayah 2 betanya di sini, yang 3 di sini. Nah, kalau kita plot jadinya seperti ini kan. Nah, maka secara penafsiran ini dapat menunjukkan bahwa adanya struktur yang memiliki kedudukan seperti ini ya, sebelum terbentuknya lipatan ini. Jadi lipatan seperti ini ya, bentuknya mengapa seperti ini dipicu oleh keadaan struktur yang memiliki kedudukan seperti ini. Karena nanti perkembangan lipatan itu tercermin dari sumbu lipatannya. Nah, ini kan contoh soal nih. Kalau ini jelas kan, kita plot aja semua. Nanti kan kita tahu strike-nya kan ini. Ya udah, plot ya. Tentukan beta, strike-nya ini masukin dapat seperti tadi contoh soal kan. Nomor 2 nih gampang. Nah, kalau nomor 1 ini kita plot semua datanya. Kemudian nanti kita coba lihat di manakah sebarannya. Kan di sini beberapa arah dan penunjaman sumbu lipatan. Nah, ini kan cuma mencari nilai betanya aja. Kalau ini orientasi dari sumbu lipatan. Tegaskan dengan membuat diagram kutub. Ini diminta sumbu lipatan, ini cuma minta penunjaman sumbu lipatan. Kalau penunjaman ini beta, kalau sumbu lipatan berarti bidang. Nah, di sini kan kita punya nih strike-nya, kita bisa lihat kan di sini ada juga gitu kan. Jadi tuh, nah dengan menggunakan data pada peta 3, konstruksikan dalam kontur dari kutub. Nah, itu kan hal-hal berikut. Arah dan penunjaman, berarti kan nanti kita isolasi nih beberapa daerah, katakanlah misal ini kan secara umum strike-nya relatif north south, northwest, southeast ya, arah ini dan arah ini ya. Besar kemungkinan kan sumbu lipatan kita ada di arah ini nih dan arah ini. Nah, pertama kan cari beta, arah dan penunjaman sumbu lipatan, berarti beta, kedudukan bidang sumbu. Nah, ini kan kalau misalkan asumsi kita arah ini gitu ya, lihat aja secara umum arah sumbu lipatannya, arah strike-nya. Lihat arah strike ini kan dominannya yang utara selatan ya kan, apa yang northwest southeast, yang pada arah ini ya, kurang lebih arah ini kan, ini arah sana. Jadi bukan arah barat timur aja ya. Jadi kita bisa menduga lah, nanti kita coba isolasi ya daerah-daerah yang kedudukan yang punya barat timur. Nah, ini kan terlihat nih, ini nama si ini menggunakan belok kan, ini bisa jadi seperti ini. Nah, gitu kan.
Jadi kita coba cari yang arah trend dominan yang apa, yang sejajar. Berikan besar sudut antar sayap. Ini kan nanti harus kita plot biar kelihatan. Harga perpotongan beta, plot kedudukan yang besar. Ya nanti betanya ini harus kita lihat kan, harus kita plot. Oke, itu untuk yang pertama. Sini kita coba kerjakan nomor 1 ya. Nomor 1, kita import datanya. Jadi seperti yang sudah dicontohkan ya, tulis strike-nya berapa. Ini kan dibaca satu-satu yang 45, 80, 25 dan seterusnya. 45, 80 dan seterusnya udah ya diplot. Data type-nya plain. Data apa, baris dengan data nomor 1, ini nomor 2. Oke, plot. Nah, di sini kan udah kelihatan sebenarnya. Ini kalau data kita buat polarnya, maka kan arahnya secara umum pada arah ini kan. Nah, jadi kita enter with mouse, baca sini, tekan alt ya kalau untuk plane. Nah, ya kurang lebih seperti di sinilah. Atau coba kita lihat plot kontur. Ini bisa kita atur ya pakai inspektor. Nah, dataset ini filenya kita kecilin. Ya, lebih seperti itu kan. Maka kan secara umum sebaran data kita sekitar sinilah gitu kan. Sisanya kan kecilan tuh, bisa yang ini atau agak ke sini mungkin, tapi terlalu jauh. Saya lebih setuju di daerah sini. Sini ya. Ya sinilah pasnya. Nah, plane-nya di situ. Kemudian saya ganti warnanya. Itu ya titiknya. Nah, maka kedudukan dari ini flange-nya 43, itu adalah betanya. Berapa arah dan penunjaman ya, trend dan flange lah. Itu arah flange-nya. Selesai. Menggunakan peta 2. Nah, peta 2 di sini kita baca ya. Seperti ini. Kita save. Lalu yang baru ya. Import text file data 2 1 ini 2 ini plain. Oke.
semua berhenti di titik yang sama, sudah clear ya. Udah, kita buat aja ininya. Gitu ya. Ya sudah, ini outline-nya. Ada outline, kita buat pause. Habis itu sudah. Sekarang kita tinggal hitung arah berapa ini. Tekanlah pada arah ini. Satu empat empat. Maka kita buat plane ya. Datum nomor 144/90 pada arah ini. Nah, kita buat sambil dibaca di situ tipnya 35 ya. 326 35. Empat ya, ini 35, 34, 33, 36, 36 ya. Ya, plate 3 jauh. Dah. 324 36 itu adalah nomor 2. Nah, untuk nomor 1, nah ini sebenarnya bisa kita lihat nomor 1 kalau kita perhatikan ini dominannya kan nomor 1 secara umum strike dari perlapisan kita adalah pada arah ini. Kita coba buat rosnya ya. Coordinate plane. Nah, ros diagram. Nah, ini kan ada dua arah umum kan, yang satu pada arah ini berapa nih, 15 ya, satu pada arah 15, yang satu pada arah 75 ya. Ini strike-nya kan, yang ini yang itu.
Berarti kan kita akan perhatikan ya pada arah northwest northeast-nya lah. Pada arah yang ini. Biasanya kalau itu dominan, maka buat perkiraan. Mana nih yang punya arah ini kah? Ini kan ada ini 1, 2, 3, akan masih masuk ya arah-arah ini. Atau di arah yang sebelahnya lagi. Ada arah-arah ini ya, tengah-tengah ini tuh ya. Nah, apakah ini kita percaya sama ini kan dippingnya masih ke selatan ya, sini semua nih, kayaknya kebaca deh. Kalau kita percaya ya plot kita ini letak di plot ini ya. Ini data-data kita yang sebelah, jadi ini kan intermediate-nya ya. Kita punya arah yang ini, kita juga punya arah yang sebelah-sebelah sini nih. Apakah dia seperti ini sumbernya ini? Mungkin bisa juga begini ya. Ini kan clue-nya biasanya kalau kita punya bidang yang horizontal gitu ya, ini biasanya dia dekat sumbu kan. Apakah seperti ini ataukah ini kan ya, ini memang kita tidak bisa menyenangkan semua pihak. Kalau tidak seperti itu, seperti ini, nanti ambil sumbunya ini kah?
itu di sini ya sumbunya. Di antara sini juga bisa ada, juga ada kan. Ini jelas tipnya berlawanan. Jadi kalau pada arah ini, nanti kan kita plot lima 30 20 ini kedudukannya ini nggak jadi. Nah, seperti itu ya. Nanti tinggal dicoba untuk yang nomor 3. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.